Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hanifah Yumna, NIM B100190534 dari kelas Manajemen K. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini plan proposal yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Sosial Media Marketing dengan Kualitas Produk sebagai Variabel Moderasi terhadap Kepuasan Konsumen. Studi kasus pada konsumen kopi janji jiwa. Pembahasan yang selanjutnya mengenai rumusan masalah dan model penelitian. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, bagaimana pengaruh sosial media marketing terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, bagaimana citra merek dan sosial media marketing mempengaruhi kualitas produk. Yang keempat, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Dan berikut adalah model penelitiannya. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian mengenai pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Batari, Bima, dan Rahman 2018 menunjukkan bahwa semakin baik citra merek, maka kepuasan konsumen juga akan semakin meningkat. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Diputra dan Yasa tahun 2021 dengan hasil citra merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Penelitian yang kedua berkaitan tentang pengaruh sosial media marketing terhadap kepuasan konsumen. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fajri dan Ma'ruf 2018 yang menunjukkan bahwa sosial media marketing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Chen dan Lin 2019 yang menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran media sosial secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepuasan konsumen melalui identifikasi sosial dan persepsi nilai. Penelitian yang ketiga berkaitan dengan pengaruh citra merek dan sosial media marketing terhadap kualitas produk. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Fadli dan Pratiwi 2021 yang hasil penelitiannya secara bersama-sama semua variabel yakni digital marketing, kualitas produk, dan emosional dapat mempengaruhi kepuasan konsumen secara signifikan. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Diansyah 2016 yang menunjukkan bahwa kualitas produk dan citra merek berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Apabila kualitas produk dan citra merek baik, maka kepuasan konsumen juga ikut meningkat. Penelitian yang keempat berkaitan tentang pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Diputra dan Yasa 2021 yang menunjukkan bahwa kualitas produk juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vintariasari, Ekowati, dan Krishna 2020 yang menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Batari, Bima, dan Rahman 2018 yang menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, maka H1 atau hipotesis pertama dalam penelitian kali ini yaitu diduga citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Chen dan Lin 2019 yang menunjukkan bahwa sosial media marketing dapat mempengaruhi kepuasan konsumen melalui identifikasi sosial dan persepsi nilai. Maka H2 dalam penelitian kali ini yaitu diduga sosial media marketing berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diansyah 2016 dengan hasil apabila kualitas produk dan citra merek baik, maka kepuasan konsumen juga akan ikut meningkat. Maka H3 dari penelitian kali ini yaitu diduga citra merek dan sosial media marketing berpengaruh positif terhadap kualitas produk. Yang terakhir yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vintariasari, Ekowati, dan Krishna 2020 dengan hasil kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, maka H4 atau hipotesis keempat dalam penelitian kali ini yaitu diduga kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel citra merek. Citra merek adalah representasi persepsi terhadap merek yang dibentuk dari informasi dan pengetahuan merek itu sendiri. Indikator citra merek ada 4. Yang pertama, merek mudah diingat. Suatu produk yang mampu memiliki citra yang positif akan mudah diingat oleh konsumen atau masyarakat. Yang kedua, produk terkenal. Suatu produk yang mempunyai citra yang baik di mata konsumen akan mudah dikenal oleh masyarakat luas, dan produk juga akan menjadi baik di mata konsumen. Yang ketiga, penampilan fisik produk. Penampilan fisik produk sangat penting. Selain untuk menarik perhatian konsumen, penampilan produk juga mampu menciptakan citra yang positif di mata konsumen.
Yang terakhir yaitu reputasi dan tanggung jawab perusahaan. Citra merek menjadi reputasi sebuah perusahaan karena apabila citra merek produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik, maka nama perusahaan juga ikut baik. Variabel yang kedua yaitu sosial media marketing. Sosial media marketing atau pemasaran media sosial adalah suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet atau jejaring sosial menggunakan beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Ada beberapa indikator atau sosial media marketing dapat diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama, informativeness. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana media sosial mampu memberikan informasi yang akurat, bermanfaat, dan komprehensif bagi konsumen ataupun masyarakat. Yang kedua, personalisasi. Hal ini berkaitan tentang sejauh mana media sosial memberikan penawaran atau layanan yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Selanjutnya, trendiness. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana media sosial mampu menyediakan konten yang menarik untuk menarik konsumen. Yang terakhir yaitu word of mouth. Word of mouth adalah berkaitan dengan sejauh mana konsumen merekomendasikan produk atau berbagi pengalaman terhadap suatu produk kepada orang lain. Variabel yang ketiga yaitu kualitas produk. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk dalam melakukan atau memperagakan fungsinya. Ada beberapa indikator kualitas produk. Yang pertama, kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, durability, serviceability, estetika, dan perceived quality. Variabel yang keempat yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seorang konsumen setelah melakukan perbandingan atas produk yang ditawarkan dengan produk yang telah ia dapatkan atau telah ia beli. Ada beberapa indikator yang menandakan konsumen merasa puas akan suatu produk. Yang pertama, repurchase. Repurchase adalah kegiatan pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua, menciptakan word of mouth. Hal ini dapat terjadi jika konsumen merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, menciptakan citra merek. Konsumen yang merasa puas terhadap suatu produk akan mengingat produk tersebut dan tidak memperhatikan produk dari perusahaan pesaing. Yang terakhir adalah membuat keputusan pembelian pada perusahaan yang sama. Konsumen yang puas akan suatu produk akan melakukan pembelian ulang di perusahaan itu. Pembahasan yang terakhir mengenai metode pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner akan disajikan dalam bentuk penyataan skala 1 sampai 5. Skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 netral, skala 4 setuju, dan skala 5 sangat setuju. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan memanfaatkan media Google Form, kemudian disebarkan secara online kepada populasi, yaitu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengambilan sampel pada penelitian kali ini menggunakan teknik simple random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak terhadap populasi. Sampel yang dibutuhkan yaitu 100 orang dengan kriteria mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membeli atau telah mengkonsumsi produk dari kopi Janji Jiwa. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian kali ini menggunakan analisis SEM atau Structural Equation Modeling. Structural Equation Modeling adalah sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit yang mengkombinasikan analisis regresi dan analisis faktor untuk menilai sebuah rangkaian dari interrelasi ketergantungan secara bersama. Sampel yang telah didapatkan akan diuji menggunakan metode statistika dalam program SMART PLS atau Partial Least Square. PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dengan variabel independen berganda. Evaluasi SMART PLS menggunakan dua model, yang pertama outer model dan yang kedua inner model. Outer model berisi tentang uji validitas, uji reliabilitas, dan uji multikoliniaritas. Sedangkan inner model berisi tentang koefisien determinasi, uji goodness of fit, uji effect size non-fit model atau NFI, uji hipotesis pengaruh langsung, dan uji hipotesis pengaruh tidak langsung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.